mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar, untuk mengingatkan kembali kepada kita sekalian akan hal yang penting yang tentunya bagi kita sekalian perlu diperhatikan, yaitu temanya atau judulnya menjadi terkasih atau tersisi. Hidup kita ini ada banyak berbagai pilihan. Dalam kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai makhluk ciptaan, kita punya kapasitas yang diberi Tuhan, kewenangan untuk menetapkan pilihan. Nah, hari ini apakah kita memilih untuk tetap menjadi yang terkasih atau kita memilih untuk yang tersisi? Dalam bacaan Ester pasal 1 ayat 1 sampai 21, kita akan melihat sebuah kisah pembelajaran yang kita bisa petik hari ini dari Ratu Wasti. Firman Allah saya bacakan karena ada cukup banyak supaya kita bisa mengingat kembali cerita ini. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai puala marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum.
Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Anda adalah pribadi yang terkasih, saya dan saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 jelas dinyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi didasari pernyataan kasih Tuhan kepada semua umat manusia, bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Bahkan begitu besarnya kasih Allah sehingga Allah merancangkan satu rencana yang tidak mungkin dilakukan manusia, yaitu menyerahkan anaknya sendiri. Sehingga Yesaya 53 ayat 5 menyaksikan bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Roma menulis bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan menyerahkannya bagi kita. Jadi kalau ada orang yang sampai berani mengorbankan anaknya sendiri, itu tanda kasih yang tak tertandingi. Jadi kalau Allah sedemikian mengasihi saya dan sedemikian mengasihi saudara, maka sepatutnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Lantas apa ciri-ciri menjadi terkasih? Masih ingatkah apa yang menjadi kelebihan yang minggu lalu kita bicarakan dari orang-orang yang menjadi anak kesayangan Tuhan? Ada berapa? Saya masih berbicara hal yang berkaitan ya. Jadi dari yang pertama, kedua, dan hari ini yang ketiga. Ada berapa? Jumlahnya aja lupa. Apalagi isinya. Kenapa minggu depan kita ulangi lagi? Mari kita lihat kelebihan orang yang menjadi anak kesayangan Tuhan. Pertama, dimuliakan Tuhan. Kedua, dibanggakan Tuhan. Dimuliakan Tuhan, dibanggakan Tuhan.
Dimuliakan itu menjadi apa? Masih ingat? Menjadi terpuji, ternama, terhormat. Dibanggakan Tuhan, contohnya siapa? Ayub. Kemudian paling dipercaya contohnya siapa? Petrus. Kepadamu ya kunci kerajaan sorga. Diperlakukan Tuhan sangat istimewa, siapa contohnya? Nuh, diberitahukannya rencana yang besar, di mana Allah akan memusnahkan semua ciptaannya, kecuali Nuh dan keluarga. Jadi kalau kita masih mengingat semua rangkaian ini, bertahap bagaimana kita ingin tetap menjadi anak-anak di hadapan Tuhan sebagai anak-anak kesayangan, menjadi yang terkasih di hadapan Allah, yang paling dikasihi. Sehingga kasih Allah tidak pernah pudar, tidak pernah luntur. Oleh karena respon kita terhadap Allah tetap seperti apa yang sepatutnya. Sehingga kita bisa mempertahankan posisi menjadi yang terkasih dan bukan yang tersisih. Cerita tentang Ratu Wasti menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana diceritakan, saya merelakan untuk membaca, meluangkan waktu 21 ayat kita baca pagi ini. Untuk bisa mengerti cerita lengkap dari apa yang kita mau sampaikan. Raja Ahasiweros, raja yang begitu besar. Tidak ada raja yang menguasai 127 wilayah yang luar biasa. Dari India sampai Ethiopia. Dengan pembesar-pembesarnya, dengan banyak kemegahan, keindahan yang luar biasa dipamerkan. Sampai satu ketika ia mau mengadakan pesta yang gak pernah diadakan orang. Selama 6 bulan. 180 hari plus 7 hari untuk rakyat. Dan sebagai seorang ratu, istri yang juga mendampingi, merasakan turut semua kesemarakan, kemegahan, hal-hal yang indah yang ada dalam kehidupan daripada Raja Ahasiweros. Dan ratu ini tidak mau kalah, dia undang rekan-rekannya, dia undang sahabat-sahabat karibnya untuk juga mengadakan pesta. Dan sangat ingin besar sekali keinginan raja. Bukan saja seluruh harta benda yang dia punya yang ingin dipamerkan, tapi ternyata raja ini ditulis Alkitab punya istri, punya ratu yang elok rupanya begitu luar biasa. Kecantikannya itu membuat baginda ingin pamer kepada semua orang. Dan di hari bahagianya itu, dia ingin supaya Ratu Wasti akan melengkapi kebahagiaan dan kemewahan yang ada padanya. Dengan hadir di tengah-tengah semua undangan yang ada. Tetapi yang nampak kita lihat di sini ternyata tidak seperti itu. Sehingga kita lihat ceritanya bahwa kesalahan yang fatal terjadi atas respon daripada Ratu Wasti terhadap titah Raja Ahasiweros. Dia mungkin awal pertama tidak pernah menyangka akan punya konsekuensi sejauh itu dan sebesar itu. Dia tidak pernah berpikir panjang bahwa akhir akibat daripada respon yang salah itu fatal bagi kehidupannya. Mungkin dia berpikir hal yang wajar. Aku sibuk, teman-temanku banyak, sulit buat aku tinggalkan mereka. Lagi nanggung, lagi pesta, lagi ada tamuku. Itu suamiku, biasalah. Kami tidur, biasa, seranjang sama.
begitu biasa. Mungkin ada banyak juga orang-orang yang menganggap orang-orang yang begitu tinggi menjadi hal yang biasa karena hubungannya dekat dan sebagainya. Dan itu bisa juga mempengaruhi sikap respon kita. Saya merenung dan tentu bagi kita penting untuk juga merenung kembali hari ini. Nah, mari kita lihat bahwa kenyataannya kita sudah baca Ratu Wasti gagal mempertahankan dirinya menjadi seorang yang terkasih bagi Raja Ahasiweros. Tentunya kemewahan yang didapat Ratu Wasti oleh karena raja sangat mencintainya. Kemewahan yang didapat dan dialami oleh Ratu Wasti dengan keleluasaan untuk mengadakan pesta sendiri. Kebebasan yang diberikan raja oleh karena raja sangat mengasihi dia. Sehingga kepadamu mau apa, kau bikin pesta terpisah pun silakan, gak masalah. Kadang kebaikan seringkali tidak dapat direspon dengan cukup baik. Manusia seringkali terlena, lupa diri, akhirnya memberikan respon yang keliru, nggak tepat. Itulah pembelajaran yang saya coba dapatkan dari Ratu Wasti. Sehingga Ratu Wasti yang dari cerita ini sudah kita ketahui, bukan menjadi yang terkasih, akhirnya tersisih. Tragis, nyaris. Karena hukuman yang ditimpakan kepada Ratu Wasti tidak pernah terpikir sebelumnya sebelum ia bertindak seperti itu. Bukankah banyak saya dan saudara dalam perilaku kehidupan kita tidak jauh berpikir akan konsekuensi yang kelak akan kita terima dari apa yang kita kerjakan. Kita sering mengerjakan banyak hal yang mungkin tidak perhitungkan cukup matang. Ada hal-hal yang sepele rasanya kita anggap biasa, tetapi kita tidak paham bahwa mungkin hal sepele itulah yang bisa berakibat fatal dalam hidup kita. Ratu Wasti berpikir hal yang sepele. Mungkin dipanggil raja nggak hadir, hal yang sepele. Ya nanti malamlah ketika aku ketemu raja aku ceritakan situasinya kenapa aku nggak bisa hadir. Tapi apa yang telah terjadi di luar dugaan Ratu Wasti dan tidak dapat diubah kembali. Dalam sikap kita dan respon kita terhadap Tuhan pun ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana Tuhan menjadikan kita terkasih. Bagaimana ia ingin menjadikan kita anak kesayangannya. Bagaimana ia ingin kita ini diperlakukan begitu istimewa. Tetapi sayang dalam perjalanan kita belum cukup mampu mempertahankan posisi yang begitu mulia. Saya bermaksud untuk mengingatkan saudara dan saya sendiri. Agar posisi kita yang dikasih Tuhan sedemikian, bahkan dia tidak segan-segan mengorbankan anaknya, mengorbankan dirinya karena mengasihi kita yang begitu besar. Manusia seringkali perhitungan, kasih si kasih bisa diukur. Apakah benar kita kadar kasih yang luar biasa seperti Tuhan atau tidak. Dengan introspeksi diri, ketika hal-hal ada yang merugikan buat kita, mungkin terhadap orang yang kita kasih pun kita akan berpikir dua kali. Tapi apakah kita menjadi orang yang terbiasa? Kalaupun itu rugi buat saya, ketika aku sudah mengucapkannya, maka aku akan lakukan itu. Allah adalah pribadi yang bisa dipercaya. Allah ucapkan dan dia tepati dan dia lakukan. Tapi manusialah yang memilih keluar dari apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan buat kita. Mari kita lihat ciri-ciri
yang tersisi itu seperti apa. Dengan begitu kita bercermin, seharusnya kalau saya tidak tersisi, ini loh yang saya terima. Yang pertama, orang yang terkasih itu adalah orang yang terpenting di dalam hidupnya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, senang. Kenapa? Orang yang terkasih selalu ada di hati, ada di pikiran, ada di rencana. Kan kita lagunya nyanyikan itu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Tapi apa yang ada di tangan kita? Apa yang ada di hati kita? Apa yang ada di pikiran kita? Seimbang enggak? Yang kita pikir cuma diri kita, diri kita, diri kita, dan diri kita. Apa yang menguntungkan buat kita? Tapi kalau orang yang begitu mengasihi, dia nggak pikir tentang diri kita, dirinya, tapi dia berpikir tentang apa orang, segala sesuatu dari orang yang dikasihinya. Karena dia yang terpenting. Nah, ketika kita menjadi orang yang begitu penting, diprioritaskan, diutamakan, bahkan nggak terkalahkan, segalanya bisa. Yang lain gampang saya korbankan. Asal kamu tetap berani bayar harga. Kehidupan kita sebenarnya menjadi orang yang terpenting. Kenapa terpenting? Alkitab menulis kita ini biji mata. Gak ada orang yang akan sembarangan memperlakukan matanya. Karena mata adalah pelita tubuh. Mata kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Habis, gak ada gunanya hidup ini. Kita gak bisa melihat semua keindahan yang Tuhan ciptakan dan berikan. Kita gak bisa menikmati dengan maksimal. Kita dijadikan biji matanya, begitu penting dijagainya. Tapi orang yang sudah kemudian tersisi, tergeser, jadi orang yang terabaikan loh. Ya, lu mau apa? Udah terserah. Menjadi anak-anak gampangan. Salah nggak ditegur. Apa aja ya udah didiamin. Mau-maunya lu. Suka-sukanya lu. Capek gue udah. Jadi lagunya enggak lagi suka-sukamu Tuhan. Ya suka-sukaku Tuhan. Saya kira kalau kita berempati sebelum kejadian pada kita lebih bijak. Bayangkan, saya mau katakan. Dari terpenting menjadi terabaikan itu sangat tidak enak. Sangat gak enak. Saudara pernah menjadi orang yang terpenting, kemudian saudara menjadi orang yang terabaikan. Orang gak peduli, orang cuek, you mau ngomong apa gak diperhatikan. Lu mau ngapain ya terserah lu. Orang lagi gak mikirin kamu. Itu gak enak. Dan hal itu harus kita hindari, jangan pernah terjadi. Yang kedua, terhormat, tersanjung, dimuliakan. Wah, kita berhasil dalam segala hal. Wah, dimuliakan Tuhan. Di perusahaan dimuliakan Tuhan. Di pergaulan dimuliakan Tuhan. Menjadi orang yang tersanjung. Kenapa? Selalu ada dalam pikiran terpenting, terkasih. Orang-orang yang berhasil di perusahaan bisa berprestasi baik, dia menjadi yang terkasih bagi pimpinan, bagi perusahaan. Dia terus disanjung. Wah, prestasinya luar biasa.
Ini pernah saya alami kok. Di perusahaan waktu masih bekerja itu bos bilang dari corporate kantor pusat Singapura. Karena kami perusahaan mendunia, jadi ada di berbagai negara, bahkan hampir belahan dunia ada, dan semua benua. Satu ketika saya mendengar orang-orang memuji saya, lihat, wow, dari bos di atas berkata kepada orang Jepang, belajar dari Indonesia, belajar dari Paulus. Itu gede tuh kepalanya tuh, wah. Gede, mekar gitu. Orang Jepang disuruh belajar sama ini. Nggak kepikir. Sampai akhirnya saya direlakan untuk pergi ke Jepang. Saya pergi, kunjungan datang, itu di hotel di depan. Selamat datang, welcome to Paulus. Enggak. Temu datang, bos-bos datang, salaman. Dipeluk, diperlakukan baik. Enak. Bisa meeting di istana, wakil presiden, enak. Wah, dapat penghargaan ketika ada tsunami Aceh. Keputusan didengar, enak. Tapi kalau udah terhina, dari yang begitu tersanjung, kemudian dari kita mata menatap biasa, terus kemudian nunduk terus, nggak berani ngangkat muka. Yesus pernah ngalamin loh. Seperti apa? Lembu ya, dibawa ke, dicucuk hidung. Ia dihina dan dihindari orang. Sakit. Jangan dikira Yesus menanggung semua ini bagi kita. Itu sakit luar biasa. Saya katakan ini jangan sampai terjadi dulu. Lebih baik kita antisipasi karena yang ini gak enak. Swear. Gak enak. Yang ketiga, kalau saudara terkasih adalah orang yang diharapkan. Tiap kali diharapkan. Begitu bunyi telepon, dia cepat-cepat lari, angkat tuh telepon dengan harapan dia telepon loh. Tapi begitu buka, atau dia nomornya, bukan dia, kecewa juga. Bukan dia. Kenapa kecewa? Karena dia ternyata ada harapan, pengen yang dihubungin saya. Saya dicari. Tapi gak pernah lagi dikontak, gak pernah lagi chatting, gak pernah lagi bicara ini, gak pernah lagi ini. Terlupakan. Gak enak. Swear gak enak. Gak enak. Yang keempat, dari diperlakukan sangat istimewa. Apa aja didengerin, usulannya dipertimbangkan, bahkan diusahakan dikabulkan. Ada banyak hal-hal yang diperlakukan berbeda di antara yang lain. Tapi akhirnya menjadi orang yang disentimenkan. Sentimen banget akhirnya. Waduh, kita baru ngomong gini aja dia udah sentimen sama kita. Semua yang kita ucapkan selalu nggak salah, selalu salah. Kenapa? You mau bener mau apa tetap salah di pandangannya. Itu nggak enak. Udah keberapa tuh ya? 4, sekarang yang kelima, dibanggakan. Wah, enak ya dibanggain. Tapi akhirnya kalau tersisi dibuang. Ada perampingan di perusahaan yang dipikirkan daftar pertama siapa? Dia yang dicantumkan. Keluarin dia. Buang dia dari sini.
Anda mau keluar, oh monggo silakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau enggak, oh jangan. Di sono kasih berapa? Kita match. Kita juga bayar yang sama. Kenapa? Ada hal-hal yang membanggakan. Ada prestasinya, ada sesuatu yang dibanggakan tapi yang dibuang. Yang keenam, oh hidupnya penuh semarak. Wasti itu penuh semarak loh, penuh semarak. Wah, teman-temannya banyak diundang. Oh, pada kepengen puji Tuhan. Tapi kalau udah tersisih, diundang, orang gak mau datang. Tersisih, diajak ini segala macam, orang gak demen nemenin kita. Akhirnya bukan semarak yang kita dapat, lesu, hidup ini sepi, gak ada teman lagi yang mau sama kita. Gak enak. Tadi keberapa ya? 6, yang sekarang yang ke-7. Kalau orang yang terkasih itu menarik diceritakan. Orang senang ceritain kita. Ada hal-hal yang bisa diceritakan, menarik sekali ceritanya itu. Semua yang ditulis di Alkitab itu ada sesuatu yang menarik yang perlu diceritakan. Wasti awal pertama diceritakan di pasal keberapa? Pasal pertama. Dari kitab Ester, selebihnya diceritain enggak? Karena sudah memalukan. Tidak lagi menjadi yang diceritakan. Dari yang diceritakan menjadi tidak diceritakan lagi. I don't care about you. Enggak peduli lagi, enggak ada kisah lagi yang menarik dalam hidup kita. Orang enggak lagi perhatikan kita, enggak jadi sorotan kita. Kenapa? Karena sikap, perilaku, respon kita. Mungkin Allah udah urut dada, capek. Mungkin kita pun bisa hal yang sama. Ya sudah, saya udah ngomong berkali-kali tapi juga gak ini. Ya udah, lain kali gue gak ngomong lagi. Saya udah minta berkali-kali tapi juga gak ya udah, gak perlu saya minta lagi. Kenapa menjadi tersisih? Saya cepati, ada 4 hal. Yang pertama, tidak menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya. Ratu Wasti sebagai ratu, sebagai istri, seharusnya bisa hadir di saat dibutuhkan, bukan? Waktu Baginda ingin memamerkan semuanya, dipanggillah Ratu Wasti dan berharap Ratu Wasti hadir. Berfungsi sebagai seorang istri, berfungsi sebagai ratu yang melengkapi. Ada raja, ada ratu. Tapi dipanggil, gak bersedia, sibuk dengan urusannya sendiri. Saya masih punya banyak hal yang harus saya kerjakan. Nggak punya waktu, nggak sempat untuk kerjain yang ini. Aduh banyak, saya baru dapat dipromosi, ini yang harus saya kerjakan. Nggak punya waktu lagi. Sebelum kita punya itu, kita berlomba supaya kita bisa maju naik. Begitu semua maju naik, dikaruniakan Tuhan hal yang baik. I don't have any time for you God. Saya nggak lagi punya waktu buat Tuhan. Keberadaan saya, eksistensi saya nggak berfungsi bagi Tuhan. Garam, kamu adalah garam. Jika garam itu tidak berfungsi sebagai garam, nggak lagi asin, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kenapa? Garamnya berubah menjadi pasir yang diinjak-injak orang. Kehidupan kita rendah, terhina dari termulia. Jangan sampai terjadi.
Jadi yuk, saya ada untuk Tuhan. Saya hadir bukan percuma. Setiap kita ini Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Fungsi hidup kita ini harus benar-benar dapat dirasakan oleh Sang Pencipta. Yang kedua, kenapa kita bisa menjadi yang tersisih? Terlena di zona nyaman dan aman dan nyaman. Sehingga bersikap meremehkan. Ya, saya udah nyaman. Semua ada. Oh, dia udah ini. Oh, selama ini ya baik, Baginda semua baik sama saya. Apa ini semuanya baik semuanya. Nyaman. Orang kadang-kadang ketika lagi butuh dia cari kita. Ketika semua udah nyaman semua ini, dia mungkin lupakan kita. Ratu Wasti mungkin kalau ada perlu sesuatu meminta kepada Baginda, dia datang sama Baginda. Tapi waktu dia sudah terlena nyaman, teman-temannya memuji dia, wah hebat lu ya. Wah macam-macam hal yang lain yang didengar dari orang-orang yang diundang pada pesta itu. Dipanggil dia abaikan, diremehkan. Kalau kita meremehkan Tuhan dan kita diremehkan Tuhan itu gak enak. Karena urusan sibuk dengan diri kita sendiri. Fungsi kita gak lagi guna karena sibuk dengan urusan sendiri. Yang kedua, terlena. Ya. Yang ketiga, sombong. Waktu terlena itu Ratu Wasti menjadi pembelajaran yang paling baik. Sombong itu bisa orang ya, kalau kita lihat ayat-ayatnya itu, kesombongan itu, keangkuhan itu, tinggi hati itu mendalui kehancuran. Hancur hidup kita. Jangan lupa ada kisah Raja Uzia, tapi kita bahas itu di khotbah berikutnya. Wah naik, jadi hebat. Tapi kadang-kadang justru orang sombong itu kebanyakan bukan orang yang gak punya apa-apa, bukan orang yang gak bisa apa-apa. Tapi orang yang sudah mapan rasanya. Semuanya kayak gimana. Biasa cenderung ujian paling lemah. Dan setan itu memang pintar, dia tahu kita punya kelemahan. Kita dibuat, wah luar biasa, jadi sombong. Dan kalau udah sombong, itu awal kejatuhan kita. Dan Allah membenci dari mencintai. Karena Allah berkata, Allah membenci orang yang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang selalu merasa aku gak layak. Tapi mensyukuri kalau Tuhan sudah pakai aku. Kalau Tuhan sudah tolong aku. Kalau aku masih bisa seperti ini. Dan terakhir, tidak ada penundukan diri. Ratu Wasti tidak punya penundukan diri. Raja Saul gak punya penundukan diri. Akal sehatnya lebih berperan daripada sikap penundukan diri total kepada Tuhan. Dia masih bisa pilih-pilih sendiri dengan akalnya. Yang gemuk ini sayang kalau dimusnahkan. Tujuannya bisa berargumentasi dengan akal kita. Ini toh untuk Tuhan. Tapi Samuel datang. Apa yang dikehendaki Tuhan? Bukan persembahan. Allah gak butuh gituan. Yang Allah butuh adalah penundukan diri yang mutlak. Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan yang tak kelihatan. Tapi sama pemimpin kita tidak taat. Apakah kita mau tetap menjadi yang terkasih atau kita ingin yang tersisih? Pilihan ada pada kita karena Allah beri kehendak bebas pada setiap manusia. Ingat, keputusan kita bisa berakibat fatal. Kiranya hal ini mengingatkan saya dan saudara agar ke depan kita bisa kasih respon yang baik. Perhatikan, semua yang baik datang dari Tuhan.
Dan semua yang tidak baik bukan dari Tuhan. Itu konsekuensi dari sikap pilihan kita yang salah terhadap Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita